warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitria dengan NIM 12070122374 dari kelas 2J Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang skema sistem pemerintah Republik Indonesia terkait dengan lembaga sesuai dengan Undang-Undang 1945. Indonesia sebagai negara demokrasi, pemerintahan yang menerapkan teori Trisya Politika, pembagian kekuasaan Indonesia. Kekuasaan suatu negara terdiri dari 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini saya akan membahas 3 kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, legislatif, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintahan yang meliputi presiden, wakil presiden, gubernur, dan menteri lainnya. Sedangkan yudikatif kekuasaannya dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Berikut ini saya akan menguraikan pengertian 3 kekuasaan yang membentuk sebuah negara tersebut, yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk atau membuat undang-undang atau disebut dengan rule making efficient. Negara legislatif antara lain yaitu Parlemen, Kongres, dan Assemblea Nasional. Pada sistem pemerintahan parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dengan mengangkat eksekutif. Pada saat sistem pemerintahan presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia 1945, yaitu mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan dan anggaran. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam sistem ketatanan negara sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga tertinggi di negara, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, memilih presiden dan wakilnya, menetapkan garis-garis besar haluan negara. Terus fungsi setelah era reformasi, yang pertama, membentuk undang-undang baru, menetapkan pembaruan undang-undang, melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden, melaksanakan pemilihan terhadap presiden dan wakilnya, memberikan keputusan terhadap berbagai usulan dari DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi sebagai mengajukan RUU tentang otonomi daerah. Yang kedua, hubungan pusat dan daerah, dan mengelola SDM. Legislatif kadangkala juga melaksanakan perjanjian dan deklarasi perang. Terus pembahasan yang kedua, yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan yang mendasarkan Undang-Undang 1945. Lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri lainnya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lembaga yudikatif merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan tidak terkecuali Indonesia. Lembaga yudikatif ini bersifat independen
Artinya, kekuasaan tidak dibatasi baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif, tetapi dibatasi oleh Pancasila 1945. Fungsi Mahkamah Agung bertugas untuk membina keseragaman dalam menetapkan hukum melalui putusan dan meninjau kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tetap dan benar. Yang kedua, pengawasan dan pengaturan. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi atau MK: menjaga konstitusi guna ketegakkan prinsip konstitusionalitas hukum, menguji undang-undang, dan memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang 1949. Nah, yang terakhir, apa perbedaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari segi struktur dan fungsi? Lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif mengawasi undang-undang. Sekian penjelasan dari materi ini, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.